That's good. He can handle a short, snowy runway on the out. Tomorrow's the biggest lift of our lives. Halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Film kita kali ini berjudul Lift yang rilis tahun 2024. Film ini adalah salah satu film aksi pencurian yang mind-blowing menurut Mimin. Karena alurnya agak sedikit panjang, kalau begitu guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kota Venice yang sungguh indah dan menawan. Saat ini di Venice ada sebuah acara pelelangan besar yang dihadiri oleh para pemburu barang-barang berharga. Dan mari kita sambut salah satu pemeran utama kita, yaitu Cyrus, yang merupakan pemimpin kelompok pencuri internasional yang sangat profesional dan terencana dengan sangat amat baik dalam melakukan aksi mereka. Saat acara pelelangan sudah dimulai, Cyrus dan kelompoknya pun sudah siap untuk beraksi dengan rencana matang yang sudah mereka persiapkan. Ternyata acara yang sama tidak hanya diadakan di Venice, melainkan berlangsung juga bersamaan di kota London, Inggris. Dan tentu saja komplotan Cyrus yang berada di London sudah siap juga untuk beraksi. Tapi ternyata keberadaan Cyrus dan komplotannya sedang diawasi oleh Interpol yang dipimpin oleh Abi. Singkat cerita, tibalah di acara inti pelelangan hari itu, di mana ada seorang artis terkenal bernama N8 yang baru saja mengeluarkan NFT terbarunya, tapi pembuatan NFT-nya lewat sebuah alat berbentuk topeng yang telah dipasang 482 kamera. Hasil tangkapan gambar dari topeng ini mirip seperti lukisan Vincent van Gogh yang sangatlah terkenal. Sehingga karya NFT ini akan menjadi mahakarya digital yang sangat amat mahal. Penawaran pun dibuka. Elfin portrait by N8. 16.5. 16.5. 13 million in London. Saat penawaran tertinggi ditentukan, tiba-tiba lampu di acara tersebut mati dan alarm pun berbunyi. Semua orang yang ada di situ pun mulai panik dan keluar dari ruangan tersebut. Abi dengan cepat menuju ke situ, karena Abi tahu ini pasti ulah dari Cyrus. Tak hanya alarm di pelelangan Venice yang berbunyi, ternyata alarm di acara pelelangan London juga ikut berbunyi. Interpol, rifatto bene culturali. Di saat yang bersamaan, komplotan dari Cyrus pun mulai beraksi, baik yang ada di Venice ataupun di London. Ternyata komplotan Cyrus yang di London mencuri lukisan terkenal karya Van Gogh, dan komplotan Venice mencuri NFT karya N8, dan tentu saja beserta artis N8-nya juga. Karena kode akses dari NFT hanya diketahui oleh pemilik NFT itu sendiri, sehingga N8 juga harus ikut mencuri. Abi yang melihat Cyrus dan komplotannya pun akhirnya berusaha mengejar mereka. Tapi tentu saja hal itu tidak mudah. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan singkat cerita Cyrus berhasil kabur dari Abi. Dan mari Mimin perkenalkan satu persatu komplotan dari Cyrus. Yang pertama adalah tentu saja Cyrus itu sendiri yang merupakan pemimpin dari komplotan ini. Ada Camilla yang merupakan ahli dalam mengemudi apapun, Misun yang ahli dalam melakukan peretasan, Magnus ahli dalam membobol berangkas, dan Luke yang ahli dalam merakit apapun. Singkat cerita, tanpa diduga Cyrus tidak mencuri NFT milik N8, melainkan membeli sesuai penawaran tertinggi sebelumnya, yaitu $20 juta. Bahkan setelah membeli NFT N8, Cyrus, N8, dan yang lainnya pun langsung merayakannya dengan berpesta sepanjang malam. Di sisi lain, ternyata Abby berdasarkan hasil rekaman topeng milik N8 dengan cermat berhasil menemukan salah satu peserta lelang yang bertingkah aneh.
Singkat cerita, pada keesokan harinya, berita tentang Eneik yang hilang pasca acara pelelangan pun mulai diberitakan. Eneik pun merasa aneh, karena tiba-tiba HP-nya berbunyi dan ada berita tentang kehilangan dirinya sendiri yang sementara diberitakan di televisi. Eneik pun sadar kalau ternyata saat ini dia sedang diculik. Tapi anehnya, karena dia seolah seperti tidak diculik karena NFT-nya dibeli senilai $20 juta dan uang itu sudah masuk ke rekeningnya sendiri. Cyrus pun menjelaskan kalau timnya di London berhasil mencuri lukisan Van Gogh dan lukisan tersebut mereka jual di pasar gelap seharga $20 juta. Dan uang hasil penjualan tersebutlah yang mereka bayarkan ke Eneik untuk membeli NFT-nya. Cyrus juga menjelaskan kenapa mereka mencuri Eneik. Cyrus dan yang lainnya adalah pencinta seni. Jadi mereka justru menyelamatkan mahakarya NFT Eneik dari pemilik yang tak mengerti tentang seni dan tak layak menyimpan karya seni. Mereka juga menjelaskan kalau mereka tidak mencuri Eneik melainkan hanya meminjamnya 1 hari saja dengan satu alasan. Berita tentang penculikan Eneik justru membuat harga karya NFT-nya melonjak tinggi. Saat dicek, harga jual NFT milik Eneik sekarang sudah mencapai $89 juta dari nilai awal $20 juta, naik menjadi $89 juta dan harga ini pun akan terus naik. Eneik pun menjadi kaget karena karyanya bernilai sangat fantastis. Cyrus pun mengatakan kalau mereka akan menambahkan $27 juta lagi kepada Eneik sebagai bonus dari NFT Eneik yang akan mereka jual kembali di pasar gelap. Di sisi lain, terlihat Abby yang berhasil menangkap Denton dan mulai menginterogasinya. Siapa sangka ternyata Denton ini merupakan komplotan dari Cyrus dengan kemampuannya dalam melakukan penyamaran. Saat Abby sementara menginterogasi Denton, tiba-tiba ada paket yang datang untuk Abby. Dan di dalam paket tersebut ada fotonya bersama Cyrus. Ternyata Abby dan Cyrus sudah saling mengenal dan bahkan terlihat memiliki suatu hubungan. This just came for you. And we're taking him with us. Singkat cerita, Abby pun dipanggil oleh Huxley yang merupakan atasan dari Abby di Interpol. Huxley kemudian mengatakan kalau dia meminta Abby untuk membujuk Cyrus dalam sebuah misi, yaitu menangkap seorang pria bernama Lars Jorgensen, yaitu buruan para Interpol karena telah menyebabkan banyak kekacauan di dunia. Beberapa waktu yang lalu, Huxley berhasil menangkap Arthur Tigwe, anak buah dari Jorgensen. Dari Arthur, Huxley berhasil mendapatkan informasi kalau Jorgensen bekerja sama dengan kelompok peretas Leviathan, salah satu yang paling terkenal di dunia, di mana mereka memiliki sebuah rencana serangan besar pada perairan utilitas bendungan yang saat ini semua operasional bendungan sudah canggih karena semua dikerjakan oleh sistem. Jadi jika bendungan itu diretas dan dikuasai, maka bendungan itu akan dihancurkan sehingga akan menyebabkan seluruh kota menjadi banjir. Bahkan setelah itu akan terjadi kekeringan yang akan melanda sehingga menyebabkan jutaan orang bisa meninggal. Dari hal itulah Jorgensen akan untung besar karena saham utilitas tersebut sudah digoreng oleh Jorgensen. Tapi masalahnya Huxley tidak mendapatkan informasi kapan Jorgensen akan melakukan aksinya itu. Tapi mereka mendapatkan satu info yang penting, yaitu para peretas Leviathan ingin dibayar dengan emas bernilai $500 million Amerika. Dan brankas berisi emas Jorgensen tersebut akan dipindahkan dari London ke Zurich 17 hari lagi. Yang jadi masalah adalah brankas berisi emas tersebut tidak bisa dicegah oleh Interpol karena brankas berisi emas itu tercatat sebagai barang ilegal milik pribadi yang seolah-olah hanya dipindahkan dari London ke Zurich. Karena Interpol tidak bisa banyak berbuat apa-apa, maka dari itu Huxley meminta Abby untuk membujuk Cyrus dan juga teman-temannya untuk mencuri brankas emas tersebut. Awalnya Abby menolak, tapi karena ini adalah bagian dari misi penyelamatan warga kota yang nanti akan menjadi korban Jorgensen, mau tidak mau Abby pun akan mendatangi meminta Cyrus melakukan hal ini. Singkat cerita, Abby pun mendatangi apartemen Cyrus. That was real cute, by the way. Nicking the painting that was in the. Abby kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke situ.
di mana Interpol meminta Cyrus untuk mencuri sebuah berangkas berisi emas senilai $500 miliar milik Lars Jorgensen. Saat Cyrus mendengar nama itu, Cyrus pun langsung menolak. Cyrus tidak mau berurusan dengan Jorgensen karena siapa saja yang menghalangi rencananya, maka orang tersebut dipastikan akan meninggal. Abby langsung mengatakan kalau Cyrus dan komplotannya akan ditangkap karena terbukti atas pencurian lukisan Van Gogh di Paris beberapa waktu yang lalu. Tapi jika Cyrus dan timnya mau mengambil misi ini, maka semua kejahatan yang dilakukan Cyrus dan timnya akan dibersihkan. Dan mereka akan bisa hidup dengan normal lagi tanpa harus khawatir akan dikejar oleh Interpol. Cyrus pun sedikit terdiam. Dia kemudian menanyakan pada Abby dalam misi ini apa tugas Abby. Abby menjawab kalau dia tidak akan terlibat. Cyrus kemudian berkata kalau dia dan timnya setuju dengan misi ini, maka Abby pun harus ikut di dalam misi ini. Jika Abby tidak ikut dalam misi, maka Cyrus tentu saja akan menolak juga tawaran dari Interpol. Cyrus tidak ingin ambil konsekuensi lebih. Kalau ada Interpol bersama mereka, maka mereka akan merasa aman jika terjadi apa-apa. Tadinya Cyrus yang dibuat terdiam oleh Abby, tapi kini sekarang Abby yang terdiam karena permintaan dari Cyrus. From there's some people that you don't steal from. Lars Jorgensen kills both. Where are you at in all this? Singkat cerita, pada keesokan harinya, semua tim Cyrus pun sudah berkumpul di apartemen miliknya. Maksud Cyrus memanggil timnya ini karena misi yang ditawarkan Abby. Tapi tentu saja jawaban dari tim Cyrus adalah tidak. Teman-teman Cyrus menolak untuk mengambil misi ini karena terlalu berbahaya bagi mereka untuk berurusan dengan Lars Jorgensen. Cyrus mencoba memberikan pengertian kalau Interpol telah mendapat bukti dan mengetahui kalau merekalah yang mencuri lukisan Vincent van Gogh. Tentu saja penjara sudah menanti mereka semua. Ditambah lagi, misi kali ini bukan hanya sekedar mencuri emas bernilai fantastis, melainkan misi ini untuk menyelamatkan banyak jiwa jika seandainya Lars Jorgensen berhasil mengeksploitasi bendungan. Sedikit terjadi perdebatan di antara mereka, tapi akhirnya mereka pun setuju untuk melaksanakan misi pencurian emas ini. Abby pun mulai menjelaskan kalau 17 hari dari sekarang, Lars Jorgensen akan memindahkan $500 miliar emas batangan dari Bank London ke Zurich. Emasnya akan dikemas dalam peti dan total berat keseluruhan adalah 10 ton atau 10.000 kilogram. Dari bank, emas itu akan dikirim menggunakan truk menuju bandara dan akan diangkut kembali menggunakan pesawat penumpang menuju Zurich. Jadi misi yang harus mereka lakukan adalah mencuri emas-emas itu saat dilakukan perpindahan dari bank menuju bandara. Tim Cyrus pun mengatakan kalau mencuri emas-emas di saat seperti itu sangatlah mustahil. Tapi Cyrus karena sebagai pemimpin dalam tim ini, ia pun berhasil meyakinkan teman-temannya kalau mereka bisa melakukan ini. Mereka harus mencari kelemahan-kelemahannya dan dari kelemahan-kelemahan itu mereka akan gunakan untuk bisa mencuri emas-emasnya. Find it. None of us want to go to jail. It's treated like any other lift. Di sisi lain, memperlihatkan di mana Jorgensen ternyata sudah tahu kalau pemindahan emas-emasnya ke Zurich sudah diketahui oleh Interpol. Dan tentu saja Interpol tidak akan diam begitu saja. Informasi ini Jorgensen berhasil dapatkan dari anak buahnya yang bernama Arthur Tigui yang sebelumnya berhasil ditangkap oleh Interpol. Arthur mengaku kalau dia telah membocorkan rencana pemindahan emas Jorgensen kepada Interpol. Scene kembali berpindah ke Cyrus dan yang lainnya. Karena ide membajak mobil yang membawa emas Jorgensen menuju bandara akan sulit dilakukan, maka Cyrus pun dengan kepintarannya di atas rata-rata memberikan ide kalau mereka harus membajak pesawatnya. Tentu saja teman-temannya pun kaget dengan ide yang disampaikan Cyrus karena membajak pesawat tentu saja lebih sulit dibandingkan membajak mobil. Mereka pun bertanya bagaimana caranya. Mereka tidak akan sepenuhnya membajak, melainkan mereka akan meminjamnya dan mereka akan memalsukan pesawat yang membawa emas itu dengan menukarkan menggunakan jet pribadi. Oke, sampai di sini pasti kalian bingung kan? Jadi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Jadi pesawat jet itu harus terbang mendekati pesawat penumpang yang membawa emas. Kemudian mereka akan menukarkan sinyal radar pesawat menggunakan sinyal radar pesawat jet.
Dan tentu saja pesawat yang berisi emas akan mereka arahkan menuju tempat lain dan bukan Zurich. Mission pun mencari data penerbangan pesawat jet di hari yang sama. Dan mereka pun menemukan pesawat jet milik Erik Molson, sang sultan muda yang sebelumnya kalah lelang NFT. Singkat cerita, mereka pun menemui Erik dan coba menego untuk menyewa jet pribadi Erik. Tapi tentu saja Erik menolak. Cyrus kemudian merayu Erik kalau dia akan meminta NX untuk membuatkan NFT khusus milik Erik. Mendengar hal itu, Erik pun langsung setuju. Erik kemudian mulai menjelaskan jet pribadinya yang sangatlah canggih. Semuanya bisa dikendalikan dari jauh. Tapi yang paling menarik dari pesawat jet Erik yaitu di bagian bawah jetnya terpasang layar LED yang sangat besar yang bisa menampilkan tulisan dan video apa saja. Bang, bang. Gucci life. Singkat cerita, jet pribadi Erik pun dibawa kemudian mulai dimodifikasi. Yang pertama, mereka akan buat jetnya tidak terlihat radar. Setelah berhasil mendekat, maka mereka akan menukarkan sinyal radarnya. Yang kedua, mereka akan buka berangkas emasnya di ketinggian 9.000 meter untuk mencuri emas-emasnya. Dan Magnus, sang ahli dalam membobol berangkas apapun yang ditugaskan untuk membuka berangkasnya. Waktu yang digunakan Magnus untuk membuka berangkas adalah 10 menit jika berangkas itu di darat. Sedangkan kalau di udara akan sulit karena ada getaran ataupun turbulensi yang akan terjadi yang membuat alat milik Magnus sulit untuk bekerja. Jika terjadi kesalahan kecil, maka berangkas akan tertutup rapat secara otomatis dan tak akan bisa dibuka lagi. Tapi berkat Cyrus, Magnus pun punya cara untuk bisa membuka berangkasnya. Selanjutnya adalah Camilla yang ahli dalam mengemudi apapun ditugaskan untuk membawa pesawat jet untuk bisa berada sejajar atau di bawah pesawat penumpang yang membawa emas Jorgensen. Tapi sayangnya sudah beberapa kali simulasi dilakukan tidak bisa bagi Camilla untuk berada di bawah pesawat itu karena arus udara yang mempengaruhinya. Dan kembali Cyrus datang untuk memberikan motivasi kalau Camilla pernah mengendarai sesuatu yang lebih gila dan menantang daripada ini. Berpindah ke Luke, di mana Luke diminta Cyrus untuk memasang sejumlah kamera di pesawat jet seperti topeng milik NX, sehingga membuat visibilitas pesawat jet tentu saja menjadi sangat luas. Dan hal ini akan berdampak bagi Camilla sang pilot. Dari kejauhan pun, Abby sangat terpukau dengan kepemimpinan Cyrus dalam tim yang selalu bisa memberikan solusi dan motivasi bagi timnya sendiri. Mission kemudian memanggil Cyrus dan mengatakan kalau dia punya cara agar pesawat jetnya tidak terdeteksi oleh GPS milik pesawat penumpang yang membawa emas Jorgensen dengan pusat kontrol lalu lintas udara di sana. Tapi yang jadi masalah adalah jika pusat kontrol lalu lintas udara melihat dua signal pesawat di titik yang sama atau signal pesawat penumpangnya menghilang, maka hal ini akan menjadi masalah yang besar. Cyrus kembali memberikan masukan di mana jika teknologi pusat kontrol lalu lintas tidak bisa diretas, maka mereka akan meretas orang yang bertugas di pusat kontrol lalu lintas udara tersebut. Abby pun punya kenalan orang yang bekerja di pusat kontrol yang mungkin bisa mereka ajak untuk kerjasama. Scene akhirnya berpindah di mana Abby dan Cyrus bertemu dengan kenalan Abby yang bekerja di pusat kontrol udara yang bernama Jerry. Mereka pun berhasil membuat kesepakatan dengan Jerry. Scene kembali berpindah di mana Abby dan Cyrus datang ke sebuah taman dan bertemu dengan Huxley. Huxley kemudian menjelaskan kalau Interpol mendapatkan informasi bahwa Jorgensen mempercepat pemindahan emasnya, di mana waktu mereka kurang dari 10 hari lagi. Mendengar hal itu membuat Cyrus ingin mundur dalam misi ini. Tapi Huxley kembali mengancam Cyrus dengan ancaman dari Abby sebelumnya, di mana mereka akan segera ditangkap dan dipenjara karena pencurian lukisan Van Gogh. Karena tak ada pilihan lain lagi, Cyrus pun tetap akan menjalankan misi ini. Cyrus lalu kembali dan mengatakan kepada timnya kalau sisa waktu mereka adalah 10 hari lagi. Mendengar hal itu bukan membuat teman-temannya menyerah, melainkan mereka menjadi lebih bersemangat. Ditambah saat itu mereka juga sedang menonton siaran berita yang menyiarkan bencana banjir bandang yang terjadi akibat beberapa bendungan sistemnya error. Tentu saja mereka tahu kalau ini adalah salah satu perbuatan dari Jorgensen.
Banyak warga yang menjadi korban, sehingga membuat semangat dari teman-teman Cyrus kembali membara. I'm in. Count me in too. Melihat semangat dari teman-temannya membuat Cyrus kembali bersemangat untuk bisa menyelesaikan misi ini dengan baik. Scene pun berpindah di mana memperlihatkan Misun yang berhasil membuat pesawat jetnya tidak terdeteksi radar dengan menutupi semua badan jetnya menggunakan lempengan-lempengan besi. Tak hanya itu, Misun juga berhasil membuat sebuah alat bernama APSP yang akan digunakan untuk membuat pesawat penumpang pembawa emas Jorgensen menghilang dari radar dengan mengaktifkan alat itu ketika sudah berada di dalam pesawat. Tapi masalahnya adalah alat itu bentuknya seperti bom dan tentu saja itu tidak akan diperbolehkan oleh pihak bandara untuk dibawa. Abby kemudian memberikan ide agar alat itu dipisah-pisah menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam berbagai bentuk alat seperti catokan, kamera, dan lain-lain. Are you Abby? Thank you. Singkat cerita, akhirnya semua persiapan mereka telah selesai. Aksi mereka pun dimulai. Cyrus dan yang lainnya pun sudah berada di dalam pesawat. Begitu juga dengan beberapa anak buah Jorgensen dan tentu saja dengan emas-emas batangannya yang terkunci rapi di dalam berangkas. Saat yang lainnya sudah berada dalam pesawat dan sudah dengan posisinya masing-masing, ternyata Luke tiba-tiba mengundurkan diri dalam misi kali ini karena takut berhadapan dengan Jorgensen nantinya. Untungnya tugas Luke masih bisa dihandle oleh Abby. Pesawatnya pun akhirnya lepas landas. Begitu juga dengan pesawat jet mereka. Di sisi lain terlihat Jerry, orang yang mereka sewa yang bekerja di gedung Air Traffic Controller. Jerry pun mulai menjalankan tugasnya untuk memandu pilot dalam pesawat tersebut. Cyrus dan yang lainnya pun mulai beraksi, dimulai dengan Abby yang ditugaskan untuk merakit kembali APSP. Camilla pun sudah bersiap untuk semakin dekat lagi dengan pesawat. Tapi tak disangka Abby justru menjatuhkan alat yang sudah dirakitnya. Karena melihat Abby yang terlalu lama di toilet membuat Cyrus pun menyusul Abby ke dalam toilet. Di saat yang bersamaan juga anak buah dari Jorgensen mulai mengetuk pintu toilet untuk buang air kecil juga. Tapi beruntungnya di saat yang tepat APSP berhasil dirakit kembali, begitu juga dengan Camilla yang berhasil mendekat dengan pesawat, bahkan tepat berada di bawah pesawat. Walaupun petugas lain di menara pengawas melihat ada sesuatu yang aneh di radar, tapi beruntungnya Jerry berhasil mengalihkan perhatian sehingga di radar hanya muncul satu pesawat saja. Jerry pun mulai menginstruksikan di mana di Zurich akan terjadi cuaca ekstrim dan juga angin yang sangat kencang. Jadi diminta pesawat untuk mendarat di bandara terdekat dari Zurich, yaitu di Cortina. Dan ternyata dari pesawat jet yang dibawa oleh Camilla mengeluarkan drone yang membuat seolah-olah pesawat yang membawa emas di radar menara pengawas tetap menuju Zurich. Di dalam pesawat, kapten pun mengumumkan kalau pesawat tidak akan ke Zurich karena beberapa alasan sebelumnya dan pesawat akan mendarat di bandara terdekat. Setelah mendengar hal itu, anak buah Jorgensen pun langsung bergerak. Mereka sudah tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres. Cyrus yang melihat anak buah Jorgensen yang mulai bergerak, kemudian meminta Magnus untuk segera membobol berangkas berisi emas. Anak buah Jorgensen pun mulai menodongkan pistol ke arah pramugari agar menuju ruang kendali pesawat dan meminta pilot untuk tetap menuju Zurich. Melihat hal tersebut, Cyrus dan Abby pun langsung beraksi. Ternyata cuaca di luar sangatlah buruk sehingga membuat pesawat mereka terjadi guncangan. Di sisi lain, akhirnya Magnus berhasil membuka berangkas berisi emas Jorgensen. Di saat yang bersamaan juga, Cyrus dan Abby berhasil mengalahkan dua anak buah Jorgensen. Di saat Cyrus dan Abby akan menuju ke ruangan penyimpanan emas, ternyata mereka pun dicegat oleh anak buah Jorgensen yang lain. Pilot pun mulai mendaratkan pesawat.
Walaupun jalur pendaratan sangat sempit dan pendek, sehingga sayap pesawat pun harus rusak, tapi beruntungnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat, berbarengan juga dengan pesawat jet yang dikendarai oleh Camilla yang berhasil mendarat dengan selamat. Seharusnya pesawat jet yang dibawa Camilla akan digunakan untuk mengangkut emas-emasnya. Tapi sayangnya misi mereka tidak berhasil. Emas-emas batangan masih tetap berada di situ. Jorgensen pun langsung menghubungi Cormac, anak buahnya yang berada di situ, dan bertanya kenapa pesawat pembawa emasnya tidak mendarat di Zurich. Jorgensen pun dengan kesal memberi waktu 1 jam pada Cormac agar emas-emasnya beserta dengan Cyrus dan yang lainnya untuk dibawa ke villa yang ada di Italia, yaitu menuju Villa Jorgensen. Cormac pun menggunakan pesawat jet Cyrus untuk membawa emas-emasnya beserta dengan Cyrus dan juga yang lainnya. Di sisi lain, berita ini pun akhirnya sampai di telinga Huxley, di mana misi yang dijalankan Abby dan Cyrus tidak berjalan mulus. Singkat cerita, akhirnya Cyrus pun dan Abby dan juga Camilla menjadi sandera, di mana Camilla diminta membawa pesawat jet itu menuju villa milik Jorgensen. Keberadaan jet ini tentu saja tak bisa terdeteksi radar karena plat-plat besi yang menutupi semua badan jetnya. Dari dalam kokpit pesawat, Camilla melihat beberapa lempengan besi yang akan terlepas. Camilla pun mempunyai ide untuk melakukan sedikit manuver agar lempengan-lempengan besinya bisa terlepas, sehingga pesawat jet mereka akan terdeteksi di radar. Camilla tahu kalau saat ini Interpol pasti sedang mencari-cari mereka. Jadi dengan ini, maka Interpol akan bisa menemukan pesawat jet mereka. She's shaking off the stealth mods, isn't she? Di sisi lain, benar saja anak buah Huxley berhasil menemukan koordinat pesawat jetnya. Huxley kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi NATO agar menghancurkan pesawat jet tersebut. Anak buah Huxley kemudian mengatakan kalau bisa saja di dalam pesawat jet ada Abby dan yang lainnya. Tapi Huxley tidak peduli. Huxley lebih peduli agar Jorgensen tidak bisa mendapatkan emas-emasnya kembali. Karena perintah atasan, akhirnya anak buah Huxley menghubungi NATO untuk menghancurkan pesawat jetnya. Singkat cerita, akhirnya NATO pun mengirimkan 2 pesawat jet tempur untuk menyusul pesawat jet Cyrus. Di saat yang bersamaan juga, kelompok peretas Leviathan sudah sampai di Villa Jorgensen untuk menagih emas-emas pembayaran mereka. Tapi saat ditanya di mana emasnya, Jorgensen malah mencari alasan dengan mengatakan kalau emas-emasnya sedang dalam perjalanan menuju ke situ. Ternyata akibat di luar kesepakatan, harusnya emas-emas itu mendarat di Zurich, tapi tidak mendarat di Zurich. Pemimpin kelompok Leviathan ini mengancam Jorgensen kalau mereka akan meretas semua akun rekening milik Jorgensen dan tidak akan menyisakan sepeser pun. Hanya dalam hitungan detik, kelompok ini bisa dengan mudah menghilangkan semua uang Jorgensen. Inilah alasan kenapa setiap kali ada orang yang mau menggunakan jasa kelompok peretas Leviathan ini, kelompok ini hanya mau dibayar dengan emas saja, karena emas tidak bisa diretas. Sedangkan pembayaran menggunakan transfer uang ke rekening bank akan sangat mudah untuk diretas oleh kelompok peretas lain ataupun dari Interpol. Jorgensen pun langsung panik dan mengatakan kalau 1 jam lagi emasnya akan tiba di situ. The gold will arrive here. Will be here within an hour. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Camilla yang melihat di layar koordinat yang menunjukkan di mana ada 2 pesawat tempur yang mendekat ke situ. Tentara NATO pun langsung meminta agar pesawat Cyrus memberikan identifikasi ke pesawat NATO apakah mereka adalah warga sipil atau tidak. Kalau tidak memberikan jawaban, maka NATO sudah siap untuk menembak. Cormac pun meminta agar Camilla tetap diam dan tidak memberikan jawaban. Dari kejauhan, Jerry kemudian memberitahu ke pangkalan NATO kalau di dalam pesawat jet tersebut ada warga sipil. Pangkalan NATO pun lalu menghubungi Huxley dan mengatakan kalau ada warga sipil di dalam pesawat jet. Tapi Huxley bersikeras untuk menembak pesawat jetnya. Karena kalau emas-emasnya sampai ke tangan kelompok Leviathan ataupun Jorgensen,
maka akan ada masalah besar yang akan mereka hadapi. Pasukan NATO pun mulai menghitung mundur 60 detik untuk meluncurkan tembakan. Cyrus yang mendengar hal itu pun langsung mencari cara untuk bisa memberitahukan ke pasukan NATO kalau ada warga sipil di dalam pesawat. Sedikit terjadi perkelahian, tapi akhirnya Abby berhasil membuat tulisan ada warga sipil disandra yang membuat pasukan NATO tidak jadi menembak. Stand down and break off. Repeat. Tapi tentu saja pesawatnya masih tetap dilacak oleh NATO dan NATO pun sudah menghubungi kepolisian setempat untuk bersiap sedia ketika pesawat jetnya akan mendarat. Sedangkan di dalam pesawat jetnya pun masih terjadi perkelahian. Tapi akibat manuver yang dilakukan oleh Camilla, mereka pun berhasil menghabisi anak buah Jorgensen. Tapi masalah kembali terjadi, di mana mereka tak bisa mengendalikan pesawatnya sehingga pendaratan darurat pun akan dilakukan. Bertepatan juga Villa Jorgensen sudah sangatlah dekat. Beruntung, Cyrus dan yang lainnya berhasil mendarat darurat tepat di depan Villa Jorgensen. I can't believe it. Saat Cyrus dan yang lainnya keluar, mereka pun langsung ditodong oleh Jorgensen dan anak buahnya. Pemimpin kelompok Leviathan pun ternyata mendapat kabar kalau Interpol sedang menuju ke situ. Karena tidak mau berurusan dengan Interpol, kelompok Leviathan ini pun akan pergi, tapi siapa sangka Jorgensen langsung menghabisinya. Belum sempat Jorgensen menghabisi Cyrus dan yang lainnya, kepolisian setempat pun sudah sampai di situ. Jorgensen sempat mengelabui para polisi dengan mengatakan kalau Cyrus dan yang lainnya adalah kumpulan penyusup. Yang Jorgensen lakukan hanyalah mencoba menjaga propertinya dari penyusup. Para polisi pun menjadi bingung. Tapi siapa sangka ternyata salah satu bagian pesawat jet memiliki kamera. Dan semua yang telah dilakukan Jorgensen sebelumnya terekam dengan sangatlah jelas. Huxley dan Interpol pun sampai di situ. Anak buah Huxley pun menjelaskan kalau sebelumnya 2 pesawat jet NATO akan menembak pesawat yang ditumpangi Abby. Dan semua itu atas perintah Huxley. Mendengar hal tersebut membuat Abby marah, kemudian memberikan sedikit pukulan kecil, lalu Abby memberikan lencana Interpolnya dan sekaligus keluar dari Interpol dan pergi bersama Cyrus dan juga Camilla. Let me explain. Scene kemudian berpindah di mana berminggu-minggu kemudian Cyrus selalu membawa Abby menuju suatu tempat. Di perjalanan, Cyrus pun mengungkapkan perasaannya pada Abby, di mana dia mencintai Abby. Tak hanya itu, Cyrus kemudian mengatakan pada Abby kalau mereka mencuri emas-emas batangan milik Jorgensen. Abby pun terkejut mendengar hal tersebut. Cyrus lalu menjelaskan, di mana bagian pertama dari rencana yang Abby tidak tahu adalah saat Abby dan Cyrus bertemu dengan Jerry untuk bergabung dalam misi. Ternyata di tempat lain Magnus telah membuat emas batangan tiruan yang terbuat dari batang besi yang dicat emas. Ternyata emas-emas batangan palsu itu dikirim bersamaan dengan kotak emas asli milik Jorgensen yang dimuat dalam pesawat yang sama. Sebelumnya, saat di pesawat terjadi perkelahian antara Cyrus dengan anak buah Jorgensen, Magnus justru telah berhasil menukarkan peti berisi emas-emasnya, sedangkan emas-emas yang asli dijatuhkan ke luar pesawat. Tapi ternyata peti emasnya tidak dijatuhkan begitu saja, melainkan sudah ada Luke yang mengendalikan peti emas itu agar terjatuh di lokasi yang mereka sudah tentukan. Sebelumnya ternyata Luke keluar dari misi ini adalah bagian dari rencana mereka juga. Huxley pun tertipu dengan emas-emas palsunya. Homeboy? Saat ini Cyrus dan yang lainnya berkumpul di tempat itu, yaitu untuk menjemput emas-emas yang mereka curi.
film pun selesai. Gimana guys, filmnya menurut kalian? Seru nggak? Silahkan kalian komen di bawah ya. Dan kata-kata Mimin untuk film ini adalah jangan sekali-kali bekerja sama dengan pencuri. Karena namanya pencuri, tentu saja sifat pencurinya yaitu akal liciknya akan selalu ada. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan dadah!